Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, telah kita ketahui bersama bahwa sebaik-baik tempat kembali adalah surga. Dan semua orang menginginkan dan mempunyai cita-cita untuk masuk ke dalam surga. Kita ketahui bersama bahwa semua keistimewaan dan semua kenikmatan-kenikmatan surga telah Allah gambarkan di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai umat muslim tentu ingin masuk surga. Tapi ingat, surga itu punya Allah. Maka Allah mempunyai syarat dan mempunyai ketentuan siapa saja yang bisa masuk ke dalam surganya. Maka ada dua hal yang bisa atau sebagai kunci bahwa kita bisa masuk ke dalam surga. Yang pertama adalah al-imanu billah. Iman kepada Allah. Kenapa harus beriman? Karena iman bukan hanya sekedar fitrah dari kehidupan manusia, tetapi ada hal lain yang Allah janjikan untuk orang-orang yang beriman. Orang yang memiliki iman dalam hatinya akan diberi keistimewaan, yang mana keistimewaan ini tidak akan diberikan selain kepada orang-orang yang beriman. Orang yang beriman akan diberikan kabar gembira langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar, kata Allah. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahwa bagi mereka disediakan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kata Allah, dan aku sediakan berbagai ragam pintu surga. Untuk siapa? Satu hal yang menarik di sini, wa basyiril ladzina amanu. Ternyata yang pertama bagi orang yang memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat ini menggunakan alladzina yang berarti bahwa ismun mausulun yadullu ala jam'i jam'iyah, yang menunjukkan objek tanpa batas, baik laki-laki maupun perempuan, baik yang muda maupun yang tua, baik yang kaya maupun yang miskin, baik yang beriman maupun tidak beriman. Semuanya mempunyai hak sama dan mempunyai peluang untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberi kabar kepada semua umat manusia bahwa surga ini diperuntukkan untuk semua kalangan. Surganya Allah diperuntukkan untuk semua umat manusia. Tidak ada tendensi sosial, tidak ada tendensi ekonomi, tidak ada tendensi kehidupan di dunia ini. Yang berarti bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memperuntukkan kepada siapa saja surganya yang akan diberikan kepada seluruh umat manusia. Harta yang pernah kita miliki di dunia ini belum tentu bisa menjadi jaminan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jabatan yang pernah kita miliki, yang pernah kita dapatkan ketika kita hidup di dunia, belum tentu itu menjadi jaminan kita untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, syarat dan kunci yang kedua adalah al-amalus soleh, beramal soleh. Iman dan amal soleh tidak bisa dipisahkan. Iman dan amal soleh tidak bisa dipisahkan. Semuanya berjalan beriringan, semuanya berjalan berdampingan. Orang yang beriman tentu bisa beramal soleh.
Dan syarat dan kunci yang kedua untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah adalah amalus soleh. Iman dan amal soleh tidak bisa dipisahkan. Keduanya akan senantiasa berjalan berdampingan, berjalan beriringan. Orang yang beriman pasti akan beramal soleh. Amal soleh tidak akan muncul kecuali oleh orang-orang yang beriman. Ingat, semua orang bisa beramal. Semua umat manusia bisa beramal, tapi belum tentu amalnya itu menjadikan ia soleh. Ingat, ada 5 tahapan dalam kebaikan. Yang pertama ada at-thayyib, yang kedua ada al-khair, yang ketiga ada al-ma'ruf, dan yang keempat ada al-ihsan, dan yang kelima ada as-soleh. Thayyib adalah kebaikan fisik. Kita makan makanan yang sehat, minuman yang bergizi, makan makanan yang bergizi, minuman yang sehat, itu adalah at-thayyib. Yang kedua adalah khair. Khair ini adalah sifat. Belum orang yang fisiknya bagus, orang yang fisiknya kuat, orang yang fisiknya sehat, belum tentu sifatnya bagus, belum tentu akhlaknya bagus. Maka di sini ketika kita ingin merubah kebaikannya, merubah sifat baiknya, maka rubah kata-katanya menjadi al-khair. Dan yang ketiga adalah al-ma'ruf. Jika sifat baik ini diaktualisasikan dalam sikap dan tindakan, maka ini bisa dikatakan dengan yang namanya ma'ruf. Al-khair sering disandingkan dengan al-ma'ruf. Wal takum minkum ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jika semua sifat dan tindakan ini hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini yang dinamakan dengan al-ihsan. Yang dinamakan dengan al-ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dan yang terakhir adalah ketika keempat sifat ini digabungkan menjadi satu, dan itu ada dalam diri seorang yang beriman, seorang muslim, maka itu dinamakan as-soleh. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jika kita ingin masuk surga, maka ada 2 kunci. Yang pertama adalah iman kepada Allah, dan yang kedua adalah beramal soleh. Sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan, pasti akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin sedikit dari apa yang saya sampaikan semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Albirru manittaqo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.